Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setio Widodo, Brilian Indonesia. Ada sebuah kisah nyata yang saya saksikan ya. Jadi ada seorang bapak-bapak tunggal, ya umur sudah hampir 70-an gitu, karena istrinya sudah meninggal. Bapak ini pulang ke rumahnya dan ternyata rumahnya dikunci sama anaknya gitu, anaknya yang cowok gitu, anaknya sedang berada di dalam, dipanggil-panggil tidak mau keluar, sehingga akhirnya bapak ini numpang di tetangganya. Nah, sebabnya apa? Ternyata anaknya ini marah dengan bapaknya itu ternyata sepele. Jadi anaknya ini minta dibelikan makan, ya anaknya ini sudah sarjana gitu, minta dibelikan makanan, ternyata tidak cocok dengan yang diminta gitu. Ini saya agak miris gitu ya, agak miris. Ada seorang anak yang sudah sarjana gitu, punya perilaku yang seperti ini. Dan kemudian saya mencoba merunut apa sih yang kemudian terjadi dengan anak ini gitu. Rupanya ya ini dari keluarga yang cukup berada gitu ya, keluarga yang cukup berada. Jadi anak ini sebagai anak bungsu itu sudah terbiasa sejak kecil itu dipenuhi semua kebutuhannya gitu, dipenuhi semua kebutuhannya, dan akhirnya yang terjadi seperti itu ya. Jadi menurut saya setiap anak itu perlu dilatih untuk dia ya hidup mandiri lah begitu. Jadi saya sendiri tiap hari pekerjaan saya adalah, saya juga anak bungsu gitu. Saya sejak kecil itu kebetulan saya 9 bersaudara gitu, 9 bersaudara, saya anak yang ke-9. Yang pertama kakak saya itu cewek gitu, dan yang lain 8 itu cowok semua gitu. Sehingga kami terbiasa itu dari kecil itu semuanya bisa gitu, ada yang bisa masak, bisa ya nyayur, bikin sayur dan sebagainya gitu. Sehingga ya tidak terlalu tergantung gitu, tidak terlalu tergantung dengan ya harus dimasain orang tua dan lain sebagainya. Dan ini juga saya terapkan dari dalam kehidupan saya gitu. Jadi saya dengan istri, karena istri saya itu harus ngajar di sekolah, sering berangkat pagi gitu. Jadi saya biasanya buka minimarket saya, kemudian ya bersih-bersih rumah gitu ya, nanti dibantu anak saya yang tidak sekolah pagi gitu ya. Nah kemudian ya kadang masak gitu, di atas di lantai 2 saya masak, kemudian ya nyuci piring dan sebagainya. Dan itu juga kemudian diikuti oleh anak-anak saya. Jadi minimal anak saya itu kalau makan ya bekas piringnya dan sebagainya itu bersihkan sendiri gitu. Sampai anak saya punya anak 4 yang saat ini tidak bisa masak, ya itu baru yang anak kelas 4 SD lah, yang SMA, yang kuliah 2, kemudian yang SMP ya kalau tidak ada makanan dia bisa masak nasi sendiri, kemudian bisa minimal goreng telur atau bikin sambal gitu ya, itu bisa dia lakukan gitu, karena kita contohkan gitu, karena kita contohkan. Nah ini penting juga ketika kemudian anak saya yang pertama itu kuliah di Bandung, ya dia ada inisiatif tuh dengan kawan-kawannya masak sendiri kadang gitu. Kalau tahun baru ya bikin sate, kemudian ya bakar jagung gitu, inisiatif goreng nasi gitu ya. Jadi ada inisiatif seperti itu. Anak saya yang kedua yang sekarang masuk di UGM Jogja juga seperti itu. Jadi ya minimal kalau misalnya lapar masak sendiri, goreng telur sendiri gitu kan, ya minimal untuk kebutuhan-kebutuhan dia sendiri itu kita tidak menjadi takut gitu, karena dia bisa melakukan gitu, bisa melakukan sendiri. Itu hal yang sebenarnya sangat sederhana gitu, tapi menurut saya itu penting gitu. Jadi ada kejadian seorang anak yang sudah sarjana, untuk memenuhi kebutuhan dia mau makan saja, beli nasi gitu, sekedar beli nasi gitu, dia masih minta orang tuanya gitu. Dan ketika lauknya tidak sesuai dia marah-marah gitu. Ini kan parah gitu ya, ini kan parah. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Anak-anak memang harus diajarkan sejak kecil untuk bekerja ya. Saya buka Baratimat, saya buka Indah Kargo, terus saya buka punya bimbel juga.
sebenarnya selain tentu saja itu bisnis saya gitu, itu juga mengajari anak-anak saya supaya bekerja sejak kecil ya. Jadi karena sistemnya saya sudah pakai apa namanya komputer ya, untuk yang Baratimat itu anak saya yang kelas 4 SD saja sudah kadang-kadang diminta untuk jaga, itu sudah bisa dia karena tinggal scan saja gitu. Nah, sehingga dari kecil anak-anak ini terbiasa ya bekerja. Terus kemudian minimal kamarnya harus dibersihkan sendiri dan sebagainya. Itu hal-hal sederhana yang kita lakukan, meskipun ya bagaimanapun namanya anak kecil ya biasa kalau disuruh kadang males, kadang lama dan lain sebagainya. Tetapi itu menjadi penting ya, melihat kasus yang terjadi tadi gitu. Ya, melihat kasus yang terjadi. Dan saya juga pernah ketemu juga yang lain, kasus lain gitu, ada sarjana gitu yang dia untuk kerja masih minta bantu orang tuanya, dicarikan orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Nah, harusnya sejak awal, di awal-awal kuliah dia sudah dikasih tahu nanti harus berhubungan dengan siapa, harus kenal dengan siapa gitu ya, harus akrab dengan misalnya dosennya, dengan dekannya, jika perlu dengan rektor kenal gitu kan, sehingga jaringan itu luas, bukan mau KKN tapi jaringan itu luas, sehingga memungkinkan dia mudah untuk minimal ada peluang dia untuk dites di mana gitu, sehingga tidak tergantung dengan ya orang tuanya gitu nanti. Ya dia sudah pinter, masa masih tergantung dengan orang tuanya, masih membebani orang tuanya. Oke ya, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.